Satu ayat saja saudara. Dia berkata begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi, hati yang taat. Kalau saudara baca dari pasal yang 36 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-24, situ saudara bisa menemukan bagaimana umat Israel ini menajiskan nama Tuhan. Mereka membuat Tuhan itu marah. Sehingga Tuhan berkata di sini, saudara yang kekasih, dia menceberaikan mereka. Tetapi ayatnya 24 berkata bahwa aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ini firman Tuhan. Jadi ini janji Tuhan untuk umat Israel. Dan Tuhan berkata, waktu mereka kembali, Dia akan memberikan hati yang baru, saudara. Jadi hati yang baru artinya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan sehingga mereka mencapai tujuannya Tuhan. Kalau hati yang lama saudara, hati yang keras, kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk saudara. Mereka ini orang yang sudah melihat mujizat Tuhan, melihat segala sesuatu Tuhan lakukan, tapi sama saja saudara. Dan itu ada di akhir zaman ini saudaraku yang kekasih. Jadi kalau orang yang mau taat dengan Tuhan, saya mau bilang jangan main-main dengan Tuhan. Tahun 2020 dan seterusnya saudara akan melihat orang benar akan dipisahkan saudara. Domba dan kambing akan dipisahkan saudaraku yang kekasih. Sehingga Tuhan tahu ini domba, ini kambing saudara. Jadi saya mau bilang buat saudara sekalian, mari saudaraku yang kekasih, kita hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita hidup lebih menyenangkan Tuhan lagi saudara. Sekalipun kita punya pekerjaan itu banyak di kantor dan sebagainya saudara, tetapi ingat bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Jadi di sini saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang diberkati, saya akan membagikan ada beberapa bagian saudara. Untuk apa Tuhan memberikan hati yang baru saudara? Yang pertama saudara yang kekasih, Dia memberikan hati yang baru kepada umat Israel, bahkan kepada saya dan saudara di saat ini, supaya kita mengenal Tuhan. Amin. Supaya umat Tuhan itu lebih mengenal Tuhan. Kita buka di dalam kitab Yeremia saudara. Yeremia pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-7 bagian A, dia berkata begini, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada saya dan saudara. Corona ini terjadi saudara, sehingga Tuhan tahu saudara yang kekasih, tetapi Dia tetap memberikan saya dan saudara hati yang tetap sungguh-sungguh dengan Dia saudara. Dia memberikan kita hati supaya kita semakin sungguh hati dengan Dia. Dia memberikan kita hati supaya kita damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, dan kita membawa keluarga kita lebih dekat, lebih intim lagi dengan Tuhan saudara. Jadi mari saudara yang kekasih, jadi kalau seseorang sudah diubahkan Tuhan dan memiliki hati yang baru saudara, maka dia akan mengenal Tuhan. Dia akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara. Dia semakin luar biasa dengan Tuhan saudara. Jadi hidup ini pergunakanlah dengan sebaik-baiknya saudara. Orang bisa berkata begitu dan begini saudara, tetapi kita harus tahu kita punya Tuhan ada yang menolong kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Mungkin kita meninggalkan Dia saudara, tapi Dia Tuhan yang tetap setia dengan saya dan saudara. Dia bilang Dia pergi menyediakan tempat. Amin. Dia akan kembali. Itu janjinya saudara. Dia kembali dan Dia akan membawa saya dan saudara ke tempat yang sudah Dia siapkan. Amin. Jadi mari hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main lagi saudara.
Yang seterusnya saudara, yang kedua, untuk apa Tuhan memberikan kita hati yang baru saudara? Untuk kita sanggup. Untuk kita sanggup dengan segenap hati saudara. Di pasal yang sama Yeremia 24 pasalnya yang ke-27, yang ke-24 ayatnya yang ke-7, bagian B begini dia berkata, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati saudara. Dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati saudara. Saya dan saudara diselamatkan ini bukan karena kita bisa, kita mampu, tetapi semuanya karena pemberian Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma ini kepada saya dan saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saudara, Yesus tetap Yesus. Amin. Ada satu kesaksian waktu saya baca saudara, hamba Tuhan itu dia berkata saudara, waktu dia pelayanan di Kalimantan saudara, suku Dayak saudara, mereka bertiga saudara, yang tiga-tiga ini saudara diperhadapkan di hadapan umum saudara dan harus siap mati saudara. Mereka tidak gentar saudara. Mereka katakan kalau mereka harus mati, mereka mati, tapi Injil tetap disampaikan saudara. Apa yang terjadi saudara? Yang keduanya saudara putus kepala, saudara mati. Tinggal yang satu yang terakhir. Dia katakan kepada mereka, berikan kesempatan untuk saya mau berdoa. Mereka bilang, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk berdoa. Saudara, yang mereka hadapkan di hadapan dia saudara adalah orang sakit saudara. Orang sakit saudara. Dan kalau dia berdoa orang ini tidak sembuh, maka sama dia akan mengikuti dua orang yang tadinya sudah putus kepala saudara. Mereka tidak gentar saudara, bahkan dia pun tidak gentar saudara. Dia cuma minta izin sama mereka, izinkan aku untuk berdoa. Dan dia berdoa kepada Tuhan saudara. Dan waktu dia berdoa saudara, belum terjadi apa-apa saudara. Waktu selesai berdoa saudara, mujizat Tuhan terjadi. Satu daerah itu dimenangkan untuk Tuhan. Jiwa-jiwanya semuanya diselamatkan untuk Tuhan saudara. Jadi mari saudara yang kekasih, Tuhan sudah pilih saya dan saudara, sudah tetapkan saya dan saudara, sudah selamatkan saya dan saudara. Baiklah hidup kita ini menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan orang melihat kita bisa dan segala-galanya saudara. Kita bisa, kita mampu bukan karena kita kuat, tapi karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa dan melakukan itu saudara. Jadi mari saudara yang kekasih, saya mau bilang buat kita semua di saat ini, jangan sampai kita lupa Tuhan. Tuhan berkata dia senang kepada orang-orang yang takut akan dia dan berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Jadi mari kita buat Tuhan itu senang. Amin. Mau buat Tuhan senang? Masing-masing menjawab itu dalam kehidupannya secara pribadi. Kalau saudara membuat Tuhan senang saudara, maka berkat itu terus melimpah bagi saudara. Berkat itu mengalir bagi saudara dari waktu ke waktu saudara. Kita punya mobil, kita punya motor, ini cuma berkat Tuhan bagi saya dan saudara. Titipan Tuhan bagi saya dan saudara, supaya kita terus setia melayani Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah buat saudara naik tinggi, sudah buat saudara menjadi orang hebat, menjadi orang kaya, jangan kurangi penyembahanmu dengan Tuhan. Amin. Lakukan terus penyembahanmu dengan Tuhan, karena yang kita lakukan untuk Tuhan, dia senang. Dia tidak bisa melakukannya itu untuk dirinya sendiri. Kita yang harus melakukan itu untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, untuk apa kita diberikan hati yang baru? Supaya kita dapat mengasihi Tuhan. Amin. Supaya kita dapat mengasihi Tuhan. Kalau hati yang baru sudah diberikan Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, agar setiap kita bisa mencapai tujuannya Tuhan.
Amin. Tujuannya Tuhan kita akan capai ketika kita mempunyai hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jadi mari saudara yang kekasih, hati yang lama artinya hati yang keras, yang tidak mau taat, tidak mau dibentuk oleh Tuhan, itu buang jauh-jauh. Karena hati yang baru Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Dan hati itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siap lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hati yang baru, hati yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Hati yang baru, hati yang taat untuk mau berdoa dan setia dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.